Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Mana keadaannya hari ini? Baik. Hari ini kita belajar pelajaran matematika. Sengaja Bapak bawa kalian ke ruang lab ini. Kita akan menggunakan, ada yang tahu apa namanya ini? PID, papan interaktif digital. Nah, kalian kepingin punya seperti ini? Sama, Bapak juga kepingin. Kita hari ini belajar di rumah pendidikan yang ada bacanya ruang murid. Ya, kalian pun bisa nanti membuka di HP kalian. Banyak di sana materi. Ya, mabar. Nah, saya nggak main mabar. Mari belajar bareng maksudnya. Hari ini kita belajar tentang matematika ya. Bapak ambil di sumber belajar. Kalian kelas 8, sudah kelas 8 ya. Kita coba ambil materi tentang matematika. Ini matematika ya. Ini bahasa Indonesia. Matematika mana tadi matematika ini? Kita belajar tentang pengukuran. Nah, nih. Luas permukaan volume dan bangun ruang sisi datar. Pernah dengar? Bangun ruang sisi datar? Apa bedanya bangun datar sama bangun ruang? Hah? Ada tahu nggak bedanya? Nih. Bangun datar sama bangun ruang. Bangun datar itu apa? Contohnya, ada yang tahu bangun datar? Bangun datar. Segi 4, nah itu salah satunya. Ada lagi yang bangun datar, bukan bangun ruang ya, bangun datar. Kalau bangun ruang, ini akan kita bahas. Nah hari ini ya, kita lihat. Nah ya, Bapak berpesan dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak bisa lihat sini. Apa tujuannya? Menentukan volume bangun ruang sisi datar dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan volume. Ya, volume bangun ruang sisi datar. Masih ingat nggak di pelajaran SD dulu tentang bangun ruang? Ada yang tahu seperti apa bangun ruang? Ya, di kelas ini? Ya benar, ini juga termasuk bangun ruang. Bentuknya apa? Ada yang tahu nggak? Sama dengan yang coba perhatikan salah satunya ini ya. Jadi ini kelas ini bangun ruang ini namanya. Karena ada ruangnya ya. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan bangun ruang? Bangun yang ada ruangnya. Secara pintas bangun yang ada ruangnya Pak. Oh iya, benar juga. Atau bisa kita sebut dengan 3 dimensi. Nah, tahu ya 3 dimensi? Kalau 3 dimensi berarti ada apanya? Ada apanya? Ada panjangnya. Ada apanya lagi? Ada lebarnya. Dan tinggi. Nah, makanya disebut 3 dimensi. Seperti ini sekarang ada. Panjangnya, lebarnya, tingginya. Nah, itu namanya. Makanya disebut bangun ruang. Contohnya bangun ruang itu apa? Kita bisa lihat di sini ya. Coba perhatikan di sekelilingmu. Benda apa saja. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah. Apa itu? Ada yang tahu nggak ini? Ya? Tahu? Ini? Ya, ini semuanya berbentuk bangun ruang. Ya nggak? Ada yang masih ingat nggak bentuknya seperti apa ini? Ya? Kan? Barusan Bapak dengar tadi. Balok, benar balok. Balok ya, bukan kubus. Kalau yang ini? Ininya segitiga benar. Ini semuanya apa? Nantilah kita bahas ya. Penasaran kan? Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ini yang kita jelaskan tadi ya. Bangun ruang ya. Memiliki panjang, lebar, dan tinggi.
ya kan? Makanya tadi yang barusan tadi ini coklat bentuknya bentuk apa? Ada apa bentuknya? Kalau kalian baca, ya bentuknya adalah prisma segitiga. Ya, sudah dijelaskan balok. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ada 3 yang kita bahas hari ini. Perhatikan. Kubus. Ya, yang ini tadi yang dijelaskan tadi balok yang bentuknya seperti minuman susu kalian yang sering minum itu. Nah, nih. Kita buka dulu ya, kubus itu seperti apa. Nah, itu. Kotaknya persis sama, persegi. Ya, namanya kubus. Nah, pernah lihat nggak selain di sini? Lihat bentuk kubus. Ini apa ini? Akuarium ya, ini bebek. Kado ya atau hadiah. Nah, bentuknya. Ada lagi selain itu? Bentuk kubus. Ada? Kardus Pak yang persisi artinya yang sama, panjang sisinya itu namanya kubus ya. Kita akan tahu penjelasannya kubus seperti apa nih. Ya, bisa dilihat ya. Jadi nah, ini bentuk yang ini itu kumpulkan menjadi satu bentuk yang besar ini. Nah, ya. Dengan ukuran yang sama persis. Panjangnya ini harus sama. Nah, sisi-sisinya harus sama. Itu ciri-cirinya kubus. Yang ini, panjang yang ini, panjang yang ini, ya, sama yang sisi yang ini harus sama. Kita lanjut lagi ya namanya. Oke. Nah, seperti apa rumus kubus? Bisa dilihat rumusnya ya. Volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Karena ada 3. Kalau diperhatikan di sini ya, ini. Kalau misalnya ini panjang, lebar, tinggi, kebetulan dia sama ukurannya, sama panjangnya. Jadi kita simbolkan S sisi. Jadi kalau misalnya cukup 1 aja diketahui, misalnya 2, sisinya 2 Pak, berapa volumenya? Ya tinggal dikalikan aja. Ya, 2 kali 2 kali 2. Atau rumusnya seperti S pangkat 3. Ya ingat ya, rumusnya volume. Catat, rumus volume sama dengan S pangkat 3. Nah, seperti itu. Nah, caranya nih, coba diperhatikan langkah-langkahnya ya. Nah, ya paling tidak harus diketahui sisinya. 1 aja diketahui sisinya, bisa kita hitung nanti berapa volumenya. Karena dia sama persis, ya. Ya, satuannya volume adalah, ada yang ingat atau yang lupa? Kalau luas itu biasa satuannya persegi. Misalnya luas rumah kamu 250 meter persegi. Tapi kalau volume beda. Yaitu apa? Kubik. Nah, ini ada tulisannya. Kubik. Jadi bacanya nanti misalnya berapa volume kubus tersebut? 20 atau 400 cm kubik. Pangkat 3 ya. Kalau dia menyatakan volume, ya beda kalau ini menyatakan luas. Kalau luas persegi. Kita lanjut lagi ya. Contoh soal. Nah, ini contoh soal ya. Ada sebuah kardus, ya bisa dilihat. Panjang rusuknya, panjang rusuk tahu panjang rusuk? Panjang rusuk itu sama seperti ini. Ini boleh panjang ini juga rusuk ya, ini rusuk juga. Nah, ini terserah. Panjangnya 20 cm. 20 cm. Pertanyaannya, berapa volume kardus tersebut? Ada yang sudah bisa. Berapa? Ada yang mau mencoba? Silakan. Tadi Bapak dengar, ada Bapak dengar samar-samar tadi. Atau berapa tadi? 8.000. Iya. Ya, kan gampang ya. Rumusnya tadi apa? Volume sama dengan S kali S ya. Iya kan? Nah,
20 kali 20 kali 20. Sama dengan 2 kali 2 kali 2, 8. Ya, nolnya ada 3. Oh, tulis aja nolnya 3 ini. Satuannya jangan lupa. Karena dia sentimeter, maka sentimeter kubik pangkat 3. Oke? Iya. Itu ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini pembahasannya. Nah, sama ya dengan yang kita jawab tadi ya. Oke. Bisa ya? Jadi rusuk itu sama dengan sisi. Kalau dalam kubus. Sama ya? Lanjut. Mudahan cepat-cepat aja kita. Nah, sekarang coba ada yang berani maju ke depan? Tinggal dipilih aja loh, nggak dihitung. Ayo, siapa? Yang paling ganteng apa yang paling cantik ini? Tinggal memilih. Apa yang dimaksud dengan 200 ml itu tahu nggak? Hah? Bukan Mobile Legend. Mililiter ya. Kalian kan sering minum susu. Jarang perhatikan ini apa ini. Nah, mililiter. Pertanyaannya, maksud dari 200 ml itu apa? Apakah banyak udara di dalam kotak? Apakah ketebalan kemasannya? Berat minimum? Atau banyaknya ruang yang diisi oleh minimum? Silakan dipilih langsung. Ayo maju, boleh. Nggak apa-apa. Salah biasa, ya kan? Kalau benar luar biasa. Silakan. Tinggal dipilih aja. Wah, langsung benar ya. Hebat. Kata kuncinya kelihatan sudah ya, kelihatannya ya. Apa kata kuncinya? Ada yang tahu nggak kata kuncinya? Ada ruang. Iya, ada ruang di situ ya. Ada ruang. Itu kan, yang lain tak ada ruang, dia ada. Banyak ruang yang diisi oleh minuman. Ya kan? Karena dia, jadi benar ya. Volume yaitu banyaknya ruang yang ditempatkan oleh cairan di dalam kotak. Cairan susu tadi ya. Kita lanjut lagi. Oke, benar. Siapa namanya tadi? Ryan. Kita beri aplaus dulu Ryan. Gitu. Ya, nanti tinggal dikalikan aja. Oke, kita selesaikan. Ini sudah ya? Oke, sudah ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, untuk volume sama ya tadi ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Mesti diingat ya. PLT. Nah, gitu aja. Kita lihat lagi. Nah, ini rumusnya. Rumus volume balok. P kali L kali T. Ya. Ingat satuannya selalu apa satuannya? Ya, ini ingat. Ada tanda 3 atau kubik. Beda ya kalau disuruh coba kerjakan sebentar ini. Ayah membeli sebuah akuarium, bentuknya balok. Kita bisa lihat panjangnya 60, lebarnya 40, tingginya 50. Langsung ada yang jawab. Boleh kita dengar dulu. Berapa? Apa-apa, biasa. Masih ingat tadi rumusnya? Ada yang berani mencoba? Ada? Nggak ada? Tinggal dikali-kali aja kan? Kan sudah hafal kalau perkalian. Panjang kali lebar kali tinggi. Ayo, ada? Tadi cowok, sekarang cewek, ayo. Salah nggak apa-apa, salah biasa. Ya. Berapa? Tadi Bapak dengar paling duluan. Berapa? 53.000. Ada yang lain? 12.000. Kan tinggal dikali aja ya. Kan rumusnya gini ya, panjang volume sama dengan ya seperti ini. Ya enggak? Panjangnya berapa? 60. Lebarnya? Tingginya? 50. 6 kali 4? 24. 24 kali 5?
Nolnya nanti baru kita tulis di belakangnya gitu ya. 120. 120.000. 6 kali 4 24. 24 kali 5 120 ya. Nah, baru tambah nolnya 3. 1 2 3. Nah, gitu aja. Biar praktis ya. Kita lanjut lagi. Kita lewatin ya. Nah, bangunan yang ketiga. Apa namanya? Prisma, betul ya. Prisma ini rumusnya bisa dilihat. Mencari volume luas alas kali tinggi. Ini alasnya. Alasnya prisma itu, ini alasnya ya, selalu sama dengan bentuk atasnya. Selalu sama, ya kan? Ini alasnya itu salah satu ciri prisma. Alas ini sama dengan ini, sama persis ya. Tingginya ya ini antara atas sama alas, nah itu jaraknya tinggi. Kalau Bapak misalkan ini tingginya ya, ini bangun ruang kelas, tingginya mana? Yang di bawah kalian pejak ini apa? Alas. Ini atas, maka jarak alas sama atas itu udah tinggi. Ya. Luas alas, kenapa bentuknya seperti ini? Karena dia adalah segitiga. Masih ingat rumus segitiga? Segitiga itu rumusnya setengah seperdua, maksudnya atau setengah kali alas kali tinggi. Nah, makanya ini. Nah, karena bentuknya segitiga, ya, dikali tinggi prisma. Nah, ini tinggi prismanya yang ini. Oke. Ya bisa ya dihafal rumusnya. Luas alas kali tinggi. Nah, sama ya. Nah, 100. Oh, volumenya 100. Jangan lupa tadi yang ditanya massa coklat. Tadi kan apa tadi ada diketahui? Ada nggak diketahui tadi yang kali 2 ya? 2 gram volume. Jadikan kilo rupanya ya. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau nggak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita mari berlatih. Bisa nanti ya dicoba ya, maju ke depan ya. Pilihan ganda, tinggal memilih. Ya, pilih jawaban yang paling tepat dari beberapa pilihan yang ada. Kemudian yang kedua, drag and drop. Tahu drag and drop? Drag itu maksudnya ditahan gini, terus di drop. Nah, diletakkan seperti itu. Bisa ya? Klik tombol cek untuk mengetahui jawaban benar atau salah. Bisa ya? Jangan takut salah, karena dari kesalahan kita bisa belajar. Ya kan? Pernah melakukan kesalahan itu penting juga biar kalian paham. Oh, di sini saya punya kesalahan, maka saya harus perbaiki. Seperti itu. Jadi manusia yang benar seperti itu. Pernah merasa bersalah, tetapi berusaha mencoba berbuat baik dari kesalahannya. Ya? Kita coba sekarang ya. Ya, silakan dicoba-coba hitung, nanti maju ke depan. Memilih saja. Apa itu? Ada sebuah kolam renang berbentuk balok, berukuran panjang, udah ada bentuknya. Balok berarti ya. Nah, panjangnya 6, lebarnya 4, dan kedalaman air 5. Ya, boleh mencoba, silakan. Yang mana dipilih? Sudah dihitung? Cepat sekali menghitungnya. Oh, belum. Ya, oh mau dihitung di depan boleh. Berarti harus diginikan dulu. Kalau mau menghitung harus diginikan dulu. Nah, ya coba dihitung, boleh. Kita lihat jawabannya nanti. Ya. Sini aja sini, tulis. Nah. Ya, berapa? Nggak usah aja langsung cepat ya. Jangan tangan menyentuh, nggak boleh. Yang ini, ini aja. Ya, coba. Ya, jangan tangan yang itu ya. Ya, kita lihat hasilnya. Satu, 5 itu tadi. 5 itu ada. Ya, 5. Tingginya itu kedalaman air kan 5. Nah, ya. Ya.
Iya, 120. Baik. Tinggal bentar dulu, kita pikirkan dulu. Ya, silakan dipilih benar. Nah, iya. Hebat, kamu bisa menjawab dengan baik. Kita beri aplaus dulu temannya. Siapa namanya? Nanti. Oke, kita lanjut lagi ya. Sudah benar ya teman-teman ya. Jadi kedalamannya 5 meter, tinggal dikalikan panjang kali lebar kali tinggi. Tadi sudah dijelaskan ya oleh teman tadi, dikerjakan ya. Nah, ini. Kita lanjutkan. Nah, yang ini bukan memilih tapi drag and drop. Paham ya maksudnya? Nah, kubus misalnya, yang mana rumusnya tinggal diarahkan ya, geser, geser ya, menggeser aja. Ada yang bisa? Ya silakan, coba. Tidak apa-apa salah. Drag and drop, bisa pakai tangannya nanti, atau mau pakai ini juga boleh. Ya coba ya, digeser yang mana? Ya, geser, ya geser kemana? Oke, nggak apa-apa. Ya, kita lihat. Cek, dicek, ada baca, bukan, di belakang itu bawa, ya kita cek. Iya, benar ya. Oke. Hafalan rumus saja ya, rumus volume ya. Ayo, sama ini kelihatannya. Pasangkan benda nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan jenis bangunan ruang sisi yang ada di sini. Nah, ini seperti apa? Ayo, ada lagi? Ya. Ini sudah, biar. Ini kasihan nih, mau nangis dari tadi, kasihan. Ya. Sama ya. Ya. Sip. Cepat banget ini. Prisma segi 6. Ya. Betul? Kita cek. Benar? Baik, benar lagi. Benar ya? Harusnya tadi salah, biar kita lihat ya. Nah, ya kubus. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Oh, ini berhitung lagi. Udah ada kelihatan jawabannya. Tinggal dipilih aja. Ada yang di belakang itu nah. Ayo, coba. Nggak apa-apa salah, biasa. Kalau salah diperbaiki nanti ya kan? Bapak nggak biasa ya, silakan ya. Ya kan? Atau mau dijelaskan? Boleh juga. Mau menjelaskan? Menjelaskan? Mau? Atau langsung pilih? Tadi sudah dikerjakan di situ ya? Oke, langsung ya pilih aja. Nggak apa-apa. Nah, benar kok. Hebat benar ya berarti ya. Ya kan panjang kali apa? Luas alas kali tinggi. Luas alasnya sudah ketahuan ya kan? Luas alasnya sudah ketahuan tadi. Mana luas alasnya? Luas alasnya tadi ketahuan ya tadi ya. Kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini ya, kita refleksi dulu ya. Ada 3 bangun ruang yang kita pelajari. Masih ingat? Pertama, balok, kubus, dan prisma. Itu ya. Dan kita sudah bisa menghitung. Apanya tadi yang dihitung? Volumenya, ya. Nah, baik, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Nah, Bapak mau lihat refleksi kalian ya. Refleksinya silakan ditulis di sini aja nanti. Kita cari papan tulis tadi, mana papan tulisnya? Nah, tuh. Nah, silakan. Bapak minta 2 orang lah dari putra dan putri, atau cuma gambar lob. Nah, bisa juga. Artinya senang kan kalau lob itu ya kan? Lob bertubi-tubi. Wah. Perasaanmu hari ini? Setelah kita belajar dari awal sampai akhir, gimana? Pak, saya tertekan, Pak. Nggak bisa? Sudah baca bismillah? Oh, menyenangkan. Bisa juga keren, Pak. Oh, kan begitu juga. Atau kurang seru, Pak. Nggak ada. Ya, yang cowok lagi. Ayo, silakan. Ya. Bapak lupa tadi gambar-gambar emoji ya. Kalau bagus gambar emoji, ya kan? Gambar emoji itu tadi harusnya milih aja. Ya, tadi Bapak belum sempat tadi, nggak apa-apa. Cukup dengan garis. Hah?
Nggak usah, tulis saja. Mau dihapus juga? Masa belum ditulis mau dihapus sudah? Iya kan? Nah, ayo. Kok Senin? Senin kemarin. Grogi dia ya, baru maju. Oh senang, sama dengan ini berarti ya. Oh ada lagi, oh, mau lagi, oh satu aja. Orangnya marah Pak. Ayo sudah selesai ya. Ada lagi, mau lagi? Yang belum pernah maju, ayo coba. Ini belum, sudah pernah maju ya? Siapa? Ayo maju. Iya. Ayo terakhir. Saya mau pulang ya Pak. Habis itu kamu didatangi polisi. Wih asik. Iya. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih sudah ya. Luar biasa kita pada hari ini, terutama kelas 8E ya. Udah bisa membersama Bapak, kita belajar dengan menggunakan apa tadi namanya? Aduh Pak. Papan interaktif digital. Ya. Tetap semangat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.